Halo teman-teman, di pertemuan sekarang aku bakalan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari video aku cek dan alat pembayaran. Ini tuh aku gregetan banget buat ngebuat video lanjutannya. Karena kenapa? Karena setelah aku baca komentarnya, aku merasa bahwa ini perlu banget gitu untuk disampaikan. Karena informasi mengenai alat pembayaran cek dan bilet giro itu masih tabu gitu. Masih jarang didengar orang. Ini tuh minimalnya ratusan juta. Wah, ini tuh transaksi bisnis yang wow banget gitu. Tapi beberapa orang menjadikannya sebagai sebuah peluang untuk penipuan. Nah, ini tuh yang ngebuat Mila gregetan banget buat bikinin videonya. Dan Mila di sini nggak sendirian. Jadi untuk video ini Mila ditemenin sama temennya Mila nih, Kak David, yang udah punya banyak pengalaman di industri perbankan. Halo Kak David. Halo, hai Mila. Salam kenal juga untuk teman-teman follower dan subscriber dari channel Mila Levita. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk boleh sharing-sharing bareng-bareng sama Mila. Dan kali ini diangkat topiknya lumayan seru. Kalau misalnya kita akan bahas terkait dengan cek dan bilet giro. Kak, makasih banget udah mau sharing di video Mila. Dan mungkin penonton YouTube Mila itu bisa mendapatkan jawaban yang seakurat mungkin. Karena kan kakak kan dari perbankan ya kak. Dan punya pengalaman lebih dari satu perbankan gitu. Jadi kurang lebih kan ya pengetahuannya lebih banyak gitu dibanding Mila. Mila bacain ya Kak David pertanyaannya. Dari Ari Suryama, kakak bisa bantu nggak? Besok suamiku mau mencairkan. Tapi aku was-was nih, karena di kertas cek ada tahun 2020. Nah, aku nggak mau suamiku tuh ketipu karena cek atas nama temen. Jadi si temennya itu nyuruh suami harus adain uang 20 juta buat jasanya. Nah, ini Mila aja yang secara awam emang nyairin cek itu emang harus ada uangnya dulu gitu kan. Kan bingung ya kak. Oke, Mila coba underline gitu ya. Kalau misalnya di ceknya tertera ada tahun nih 2020, mau disairinnya di tahun 2022, itu boleh nggak Kak David? Itu masih jalan nggak transaksinya? Bisa diambil nggak uangnya gitu? Nah yang kedua, mungkin pertanyaannya, kalau misalnya di ceknya itu tertera 1M, nah tapi harus ada uang jaminan dulu sebelum nyairin di kertas cek yang 1M itu. Kita harus bawa uang 20 juta gitu. Jadi buat kita nyairin cek itu, prosedurnya tuh harus kayak gimana sih Kak David? Harus ada uang dulu kah? Atau gimana? Oke, untuk diskusi yang pertama kita akan ngebahas dulu sedikit terkait dengan perbedaan dari cek atau BG atau bilet giro. Sebenarnya kedua-duanya ini untuk cek dan bilet giro berdasarkan pengalamanku semasa kerja di bank itu sebenarnya dua-duanya merupakan alat atau media untuk pengeluaran dana dari suatu rekening giro yang kebanyakan dimiliki perusahaan. Tapi bisa nggak rekening perorangan punya giro juga? Ada beberapa bank yang menyediakan. Jadi, untuk cek dan bilet giro merupakan dua-duanya alat atau media untuk mengeluarkan dana dari suatu rekening giro. Nah, kalau untuk pembedanya sendiri gimana? Berdasarkan PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 18/41/PBI/2016 dikatakan di situ cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Tenggang waktu penunjukan warkat cek adalah 70 hari kalender terhitung dari tanggal penarikan. Sementara masa kadaluarsa cek adalah setelah 6 bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu penunjukan. Jadi kalau misalnya tadi setelah kita bahas mengenai karakteristiknya cek, dan Mila juga tanyain, ada follower atau subscribernya Mila yang bertanya terkait dengan di penunjukan cek itu tahunnya 2020. Sementara kan sekarang udah Desember 2022. Apakah masih bisa digunakan atau dicairkan atau tidak? Itu yang pertama mau aku coba untuk klarifikasi adalah boleh tolong dicek dulu
Di warkat ceknya atau di lembar ceknya itu tanggalnya maksudnya tanggal waktu pada saat penandatanganan. Biasanya pemilik cek itu ketika dia menandatangani dia akan memberikan tanggal serta di sampingnya atau di ujung-ujung pojoknya pada saat penulisan tanggal. Nah, itu adalah tanggal efektif dari cek. Jadi, berapa lama si penerima cek dapat mencairkan atau menarik tunai warkat yang sudah diberikan, itu tenggang waktunya adalah 70 hari kalender, terhitung dari tanggal penarikan atau tanggal penandatanganan. Sementara masa kadaluarsa cek adalah setelah 6 bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu penunjukan. Berarti kalau total-total ada sekitar 8 bulan lebih atau 8,5 bulan dari tanggal penandatanganan. Kalau dari tahun 2020 yang tadi disebutkan itu adalah tanggal penandatanganan, berarti harusnya cek tersebut sudah tidak dapat digunakan karena sudah melewati waktu tenggang pengunjukan maupun melewati masa kadaluarsanya cek. Nah, pertanyaan berikutnya ini lebih seru lagi. Sebenarnya ada nggak sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mencairkan cek? Cek biasanya akan digunakan sebagai alat pembayaran atau media untuk penarikan tunai. Pembeda cek itu cuma ada dua, yaitu cek atas unjuk dan cek atas nama. Ketika cek atas unjuk, jadi tidak ditunjuk siapa yang bisa atau berhak untuk menerimanya, maka siapapun yang berhasil menunjukkan cek tersebut kepada pihak bank, dan pihak bank telah mengkonfirmasi kepada pemilik dana, maka pihak bank harus mengeluarkan atau melakukan pembayaran atau penarikan tunai kepada si pemilik atau kepada si pembawa warkat. Tapi kalau misalnya cek atas nama sudah dituliskan nih, akan dibayarkan sebesar 50 juta rupiah kepada Mila Luvita. Berarti yang hanya bisa mencairkan adalah Mila Luvita. Dan sekali lagi tadi aku sebutkan bahwa biasanya pihak-pihak bank itu akan melakukan konfirmasi kepada si pemilik dana atau pemilik rekening. Contoh, PT XYZ mengeluarkan cek sebagai salah satu alat pembayaran yang sah kepada Mila Luvita atas jasa konsultasinya. Mila datang ke bank untuk melakukan pencairan atau penarikan tunai terhadap biaya jasa yang telah dikeluarkan dalam bentuk cek sebesar 3 juta rupiah. Maka pihak bank akan melakukan konfirmasi kepada PT XYZ. Hari ini ada penarikan sebesar 3 juta rupiah dari Mila Luvita sesuai dengan yang ditunjukkan di warkat. Dan kalau misalnya nasabah atau pemilik rekening yang akan didebit mengkonfirmasi benar, maka bank harus mengeluarkan dana untuk pencairan tersebut. Gitu. Dan karena memang ini adalah prosesnya hanya pencairan tunai, harusnya tidak ada yang namanya biaya-biaya yang menyertai dari pencairan cek tersebut. Apalagi nominalnya sampai 20 juta seperti tadi. Jadi kalau untuk masalah biaya pencairan cek itu tidak akan dibebankan sama sekali kepada penunjuk warkat. Karena memang sifatnya hanya pencairan dana. Jadi kalau misalnya ternyata ada embel 20 juta, supaya warkat itu dapat diserah terimakan kepada pihak lain, aku rasa itu cukup mencurigakan, dapat dipertanyakan gitu. Karena memang harusnya nggak ada biaya apapun kalau istilahnya dibilang biaya. Tapi misalkan pun ternyata cek itu masih dalam waktu tenggang penunjukan dan kurang dari 70 hari, tapi si orang itu punya utang lagi kepada pihak ketiga dan ceknya bukan cek atas nama tapi cek atas unjuk, maka bisa dipindah tangankan nggak ke pihak ketiga? Ada kemungkinan bisa, karena masih ada juga proses verifikasi kepada pihak ketiga. Gitu, karena masih ada juga proses verifikasi kepada pemilik dana. Baik, terima kasih ya Kak David. Untuk pertanyaan lanjutan nih Kak, Kakak berapa sih minimal untuk kita transaksi cek atau mungkin biliat giro gitu? Mungkin boleh dibantu untuk dijawab ya Kak David. Karena kan yang Mila sering lihat nih, wah
cek ya minimalnya besar-besar 100 juta. Nah tapi kalau misalnya Mila mau bayar ke temen Mila nih, terus Mila nggak punya uang cash, tapi Mila punya cek, punya selembaran cek di dompet Mila boleh nggak sih kayak tulis uang cash Mila habis nih, tapi Mila punya cek, boleh nggak sih bayar nasi uduknya pakai cek aja, berapa 10.000 boleh nggak gitu? Mungkin bisa dibantu dijawab ya kakak. Pertanyaan berikutnya lagi, minimalnya berapa sih? Karena cek itu adalah biasanya sebagai media untuk tarik tunai, maka minimalnya itu kebanyakan bank itu nggak diatur. Mungkin tergantung dari pecahannya kali ya, pecahan-pecahan yang ada di banknya. 10.000 kah? 50.000 kah? 100.000 kah? Gitu. Tapi kalau kata-kata maksimalnya, menurut dari SEBI atau Surat Edaran BI nomor 18/40/DPSP yang isinya adalah penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal oleh Bank Indonesia, maka proses pemindahan dana atau pemindah bukuan yang dapat diproses oleh satu warkat giro atau satu warkat BG itu maksimalnya adalah 500 juta. Jadi kalau untuk minimal, kalau untuk penarikan atau pemindah bukuan dalam bentuknya BG, kalau untuk penarikan itu mungkin 10.000, kalau misalnya untuk pemindah bukuan juga sama. Atau menggunakan BG, pentransferan dana, BG itu bilet giro maksudnya, itu akan mengikuti juga dengan minimum transfer. Kalau untuk minimum, karena konsepnya adalah BG itu hanya alat untuk menjalankan transfer yang dilakukan oleh si pemilik rekening giro gitu. Jadi ketika pemilik giro atau ketika pemilik rekening giro mau melakukan transfer dana, pemindahan dana, baik itu pindah buku antar sesama rekening satu bank, baik itu pindah buku antar sesama rekening beda nama dalam satu bank, ataupun pemindah bukuan dalam rekening beda nama antar bank, atau pemindah bukuan satu nama antar bank, itu biasanya akan mengikuti syarat dan ketentuan pemindahan dana sesuai dengan proses prosedur transfer atau clearing atau SKN. Yaitu setelah diatur dalam Surat Edaran BI nomor 18/40/DPSP, maksimalnya adalah 500 juta per warkat. Gitu. Baik, terima kasih ya Kak David. Mungkin sekian sharing kita kali ini mengenai alat pembayaran cek dan bilet giro. Terima kasih juga Kak David udah nemenin Mila nih, ngebantu ngejelasin ke teman-teman. Terima kasih, see you next time.